Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rojali dalam podcast horor keramat. Seperti biasa pada malam hari ini saya ingin membawakan cerita horor untuk menemani istirahat teman-teman setia channel ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah klik video podcast ini. Semoga melimpah rizki dan selalu diberikan kesehatan. Video ini saya buat belum seizin penulis, jadi sekalian saya mohon izin kepada penulis untuk membawakan cerita beliau dalam channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis untuk izin yang telah diberikan. Cerita kali ini saya dapatkan lagi di grup Facebook cerita horor dari kisah nyata dan fiksi dari sebuah akun Facebook yang bernama Kangkung. Judul kisahnya adalah Ketukan di Jendela. Penasaran? Oke, kita matikan lampu dan mulai kisahnya. Genap 6 hari sudah teror ini kualami. Meski sudah mengadu ke ibu, tetap saja beliau tidak percaya. Mungkin ranting pohon jambu yang tertiup angin menyentuh jendela kamarmu, sehingga terdengar seperti suara ketukan, Bu. Ibu bekerja setiap malam sebagai baby sister di tetangga kampung. Ibu bayi yang dia asuh bekerja sebagai wanita malam di diskotik. Mbak Sumi namanya. Wanita cantik itu yatim piatu, kesulitan mendapatkan pekerjaan, memaksa dia bekerja seperti itu. Ibu selalu pulang subuh, lalu mengerjakan pekerjaan rumah kemudian tidur. Setiap aku pulang dari bekerja di warnet temanku selepas maghrib, beliau akan berangkat bekerja. Sudah 6 bulan seperti ini. Bila malam tiba, aku selalu tidur sendirian di rumah ini. Tadinya tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada hal aneh, apalagi menyeramkan yang terjadi. Semua baik-baik saja. Sampai 6 hari yang lalu. Malam itu malam Jumat Kliwon. Aku terbangun karena hendak pipis. Setelah sampai di kamar dan hendak melanjutkan tidur, terdengar suara ketukan di jendela. 3 kali ketukan itu terdengar. Aku yang merasa aneh tiba-tiba merasa takut. Aku sendirian di rumah. Bisa saja ada orang yang berniat jahat di luar sana. Aku kemudian melanjutkan tidur. Ketukan itu terus berlangsung setiap malam, tepat pukul 3 dini hari. Memang tidak ada suara lain, hanya suara ketukan 3 kali di jendela. Tapi tetap saja aku merasa takut. Tidak ada keberanian untuk melihat keluar jendela. Sikap ibu aneh pagi ini. Ia tiba-tiba memelukku dan meminta maaf. Beliau berpesan agar aku jadi anak kuat dan bisa mandiri sendiri. Ibu juga bilang kalau beliau selalu mendoakan aku dan akan selalu menjagaku. Malam ini, ketukan itu kembali terdengar, tapi disertai suara tangis. Aku mengenali suara itu, tapi tidak mungkin karena beliau sedang berada di rumah Mbak Sumi. Lagi pula, kenapa ibu bisa menangis seperti itu? Seperti biasa, aku kembali tertidur dan bangun tepat sebelum subuh. Tapi ibu belum pulang. Tak biasanya seperti ini.
Apa Mbak Sumi belum kembali dari tempatnya bekerja? Sampai tiba saatnya aku berangkat ke sekolah, ibu belum juga pulang ke rumah. Meski perasaanku sangat tidak enak, aku tetap pergi ke sekolah karena ada ulangan penting hari ini. Nanti sepulang sekolah, aku akan mampir ke rumah Mbak Sumi. Panas matahari yang menyengat membuat kepalaku terasa pusing. Jarak dari sekolah ke rumah Mbak Sumi lumayan jauh. Assalamualaikum Mbak Sumi. Aku mengucap salam sambil mengetuk pintu rumah, tapi tetap tidak ada jawaban. Rumah ini terlihat kotor dan sangat sepi. Perasaanku tambah tidak karuan. Ibu setiap hari ke rumah ini. Mana mungkin rumah ini seperti berhari-hari tidak dihuni. Kemudian aku bertanya kepada tetangga yang paling dekat dengan rumah Mbak Sumi. Seorang ibu muda sedang menyapu teras rumahnya. Assalamualaikum Bu, maaf, apa saya boleh bertanya? Iya, ada apa dek? Mbak Sumi yang tinggal di sebelah rumah ibu kemana ya? Sumi pulang ke kampung suaminya dek, dijemput ibu mertuanya. Sudah seminggu yang lalu kok. Tidak mungkin. Ibu setiap hari berangkat kerja, beliau pergi setelah aku tiba di rumah. Apa ibu lihat ibu saya, babysitter Mbak Sumi? Tidak dek. Terakhir lihat ya dini hari sebelum siangnya Sumi dijemput ibu mertuanya. Ibu kemana? Terima kasih Bu atas informasinya. Assalamualaikum. Dengan tubuh lemas dan langkah gontai, aku pulang ke rumah. Aku benar-benar bingung kemana ibu. Dari jauh terlihat keramaian di rumahku. Tetangga berkumpul di depan rumah. Ada apa ini? Begitu melihatku, Bi Yuni yang memakai kerudung hitam tiba-tiba melukku dengan erat sambil menangis sedih. Bu RT dan ibu-ibu yang lain langsung mengelilingiku. Terlihat wajah sedih mereka. Kamu yang sabar ya Siti. Ikhlas atas kepergian ibumu. Ada apa nih Bu? Ada apa dengan ibu saya? Ketika aku masuk ke dalam rumah, terlihat ibu di lantai ruang tamu yang beralaskan tikar dan tertutup kain. Ibu telah meninggal. Aku berteriak dan menangis histeris sambil berlari dan memeluk tubuh ibu. Ibu RT menjelaskan semua kepadaku ketika aku mulai tenang. 7 hari yang lalu, ketika hendak pulang dari pasar di kota, setelah di rumah Mbak Sumi yang ternyata sudah ke rumah mertuanya, ibu tertabrak truk tanah. Karena jenazah ibu yang terluka sangat parah, wajah ibu sangat rusak sehingga tidak bisa dikenali. Jenazah beliau dibawa ke rumah sakit pusat di kota. Di sana tubuh ibu dan di sekitar kejadian kecelakaan tidak terdapat informasi tentang identitas ibu. Jadi warga sekitar sini tidak ada yang tahu kalau ibu telah meninggal. Sampai Bu Lilis tetanggaku hendak menengok saudaranya di rumah sakit pusat dan melihat pengumuman di koridor rumah sakit tentang mayat korban kecelakaan yang tidak dapat dikenali. Ibu Lilis mengenali pakaian ibu. Bergegas dia melihat ke kamar mayat untuk memastikan. Tanda lahir ibu di tangan yang diketahui ibu-ibu tetangga dan juga Bu Lilis membuatnya makin yakin kalau itu jenazah ibu. 7 hari jenazah ibu berada di rumah sakit pusat. 7 hari juga terdengar ketukan di jendela. Ya teman-teman, ceritanya cukup sampai di sini dari penulis ya. Kita mendengar cerita ini sangat menyedihkan. Jadi mereka ini cuman hidup berdua. Mungkin ayahnya sudah meninggal atau
menikah lagi. Tapi ya yang jelas melihat keadaan mereka berdua ini merupakan dua orang yang tangguh, karena ibunya setiap malam bergadang bekerja menjaga anak orang lain, dan sedangkan si adiknya ini meskipun masih sekolah sudah bekerja. Dan lebih menyedihkan lagi ketika si adik ini tahu kalau ibunya telah meninggal selama beberapa hari yang lalu. Ya, membuat kita semakin bersyukur atas apa yang kita punya melihat kejadian yang menimpa atau dari kisah yang kita dengar barusan. Kita doakan saja semoga adik ini selalu dijaga dan semua yang dia cita-citakan bisa tercapai ya. Ya, mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita barusan? Berikan ya tanggapan kalian di kolom komentar. Semoga menghibur dan bisa menjadi teman istirahat kalian pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan cerita. Untuk penulis Bang Kangkung, mohon maaf apabila salah penyebutan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rizki melimpah sehingga dapat membagikan pengalaman-pengalaman horornya yang lain. Jika teman-teman ada pengalaman horor yang ingin dibagikan, kirim ke sini ya biar kami buatkan video seperti ini. Email kami cantumkan di deskripsi. Saya Rojali pamit undur diri, jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.